Sihir atau di dalam bahasa kita adalah santet, tenun, guna-guna, itu memang ada dan nyata. Nabi Muhammad SAW pernah disihir oleh orang Yahudi yang bernama Labid bin A'som dengan menggunakan media berupa rambut Nabi sebagai ikatan sihirnya. Maka kemudian turunlah surat Al-Falaq dan surat An-Nas untuk melepaskan dirinya dari gangguan-gangguan sihir tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjelaskan tentang sihir di beberapa ayat di dalam Al-Quran, seperti dalam ayat yang menjelaskan tentang kisah Nabi Musa yang menghadapi tukang sihirnya Fir'aun. Sihir banyak macam-macamnya dengan kekuatannya yang berbeda-beda, seperti sihir penghancur rumah tangga, sihir agar sakit, sihir agar gila, dan sihir sampai meninggal dunia. Semuanya itu adalah perbuatan-perbuatan keji dan tercela. Namun tidak semua orang dapat disihir atau disantet. Ada beberapa orang yang tidak bisa disihir dengan berbagai macam kekuatannya, mulai dari sihir tingkat rendah sampai pada sihir yang menggunakan haddam jin ifrit yang terkenal sangat kuat dan jahat. Karena pada diri orang tersebut ada benteng pertahanan yang sangat kuat, seperti pengakuan dari orang yang pernah menekuni profesi sebagai tukang sihir atau sebagai tukang santet. Berikut 5 orang yang menurut pengakuan mantan pelakunya tidak mempan disihir atau disantet. Yang pertama, orang-orang yang rajin melaksanakan sholat sunnah fajar dan sholat subuh. Selamanya mereka tidak akan mempan disihir dengan kekuatan sihir macam apapun. Setan atau jin yang dikirim untuk menyakitinya hanya bisa mendengarkan suara mereka, tetapi tidak bisa melihat dan menyerangnya. Pengakuan ini hampir sama seperti apa yang telah dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Rasailul Hajat, bahwa barang siapa yang melaksanakan sholat 2 rakaat fajar dan di dalam 2 rakaatnya membaca Alam Nashrah atau surat Al-Insyirah dan surat Alam Tara Kaifa atau surat Al-Fil, maka tidak ada jalan bagi musuh-musuhnya untuk menyakitinya. Yang kedua, orang yang sering wudhu atau selalu dalam keadaan suci dari hadas kecil dan hadas besar. Menurut pengakuan mantan dukun tersebut, dari diri orang yang selalu mempunyai wudhu terpancar sinar yang dapat menyilaukan mata tukang sihir, sehingga dapat mengganggu konsentrasi ritualnya dan menghalangi tukang santet untuk menyantetnya. Pengakuan ini sama seperti keterangan bahwa wudhu itu adalah nur atau cahaya, dan umat Nabi Muhammad SAW kelak di hari kiamat akan dikenali dari cahaya bekas dari wudhunya. Yang ketiga, orang yang banyak atau sering melakukan hubungan intim, baik bagi laki-laki ataupun bagi perempuan. Tentunya ini dengan cara-cara yang dilegalkan oleh agama. Menurut pengakuan dukun tersebut, sperma atau mani yang ada pada diri manusia ada rahasia mistiknya. Dengan mengeluarkan sperma dapat menguatkan roh atau jiwa seseorang, menjernihkan pikirannya, dan meningkatkan kekebalan tubuhnya. Padahal sihir atau santet sangat sulit dikirimkan kepada orang-orang yang kuat jiwa dan jasmaninya, sehingga untuk menyerang orang-orang model ini adalah dengan cara dilemahkan terlebih dahulu. Keempat, orang yang tidak bisa disantet atau tidak bisa disihir adalah orang-orang yang hatinya selalu bergembira, pikirannya tenang, tubuhnya sehat. Berbeda dengan orang yang selalu dalam keadaan susah, murung dan bersedih, maka sangat mudah sihir atau santet masuk ke dalam tubuh orang tersebut. Oleh karenanya Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita satu doa, Allahumma a'udzubika minal hammi wal hazani. Artinya, ya Allah, saya berlindung kepadamu dari kesedihan dan kesusahan. Penyebab al-hammu atau kesusahan dan al-ghammu atau kesedihan adalah karena jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sering melakukan maksiat-maksiat kepadanya seperti berzina, mabuk dan lain sebagainya.
Kemudian yang terakhir, orang yang tidak akan mempan disihir atau disantet adalah orang-orang yang membaca surat Al-Baqarah sekalipun hanya 1 kali dalam 1 minggu. Ini sama dengan keterangan hadis riwayat Imam Muslim. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Iqra'u surat Al-Baqarah, fa inna akhdaha barakah, wa tarkaha hasrah, wa la tastati'uha al-batalah." Artinya, bacalah oleh kalian semua surat Baqarah, karena sesungguhnya mengambil surat Baqarah itu adalah satu keberkahan, dan meninggalkannya adalah satu kerugian, dan tidak akan mampu untuk menyentuhnya al-batalah. Al-batalah tukang-tukang sihir atau tukang-tukang santet. Al-batalah di sini dimaknai dengan as-saharah, yang artinya adalah banyak tukang sihir. Kehebatan surat Al-Baqarah sangat luar biasa di dalam mengusir setan, jin, dedemit, dan semua jenis-jenisnya, menghancurkan semua jenis sihir, dan sebagai wasilah penyembuhan dari segala penyakit, baik penyakit medis ataupun penyakit non-medis, seperti terkena sihir, hasad, ain, dan kerasukan dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat Al-Baqarah terdapat ayat yang paling agung, yaitu ayat kursi, dan 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah yang semuanya telah masyhur tentang keutamaannya yang sangat agung. Di dalam hadis Sahih Ibnu Hibban dijelaskan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli syai'in sanaman." Sesungguhnya setiap sesuatu itu punya punuh atau puncak. Wa inna sanamal Qur'ani suratul Baqarah. Dan sesungguhnya punuhnya Al-Quran atau puncaknya Al-Quran adalah surat Al-Baqarah. Man qara'aha fi baitihi lailan. Barang siapa membaca surat Al-Baqarah di dalam rumahnya di malam hari, lam yadkhuli syaitanu baitahu thalatha layalin. Maka setan tidak akan masuk ke dalam rumahnya selama 3 malam. Maka dengan mengikuti hadis ini, sebaiknya rumah kita dibacakan surat Al-Baqarah minimal 1 kali dalam 3 hari. Sehingga rumah kita menjadi rumah yang penuh dengan keberkahan, kedamaian, dan bebas dari gangguan-gangguan setan dan barang-barang gaib lainnya. Dalam membaca surat Al-Baqarah tidak harus khatam sekaligus, tetapi bisa dengan cara dicicil sampai 3 hari, sehingga tidak memberatkan bagi orang yang mempunyai banyak aktivitas.